Udah. Muncul, Ustaz. Udah Ustaz. Mustasna artinya dikecualikan. Ya, kalau istitsna itu pengecualian. Jadi mustasna itu isim maf'ul ya, yang dikecualikan Isim maf'ul. dari ya. Kalau istitsna itu masdar. Tisna masdar. Ya, istisna ini yang bawah nih istitsna. Mustasna. Mustasna itu isim. Mustasna isim. Isim sebelumnya. Nah, jadi mustasna adalah isim yang dikecualikan dari isim sebelumnya yang umum. Ya kan, pengecualian itu pasti bagian kecil dari yang banyak. Misalkan hadir semua siswa kecuali Khalid. Nah, berarti kan Khalid bagian dari mustasna minhunya yang umum. Ya. Ya. Adat istisna. Adatul istisna adalah kata yang mengandung arti pengecualian. Jadi katanya, adat itu adalah alat atau kata yang digunakan untuk sesuatu. Kalau adatul istisna berarti untuk pengecualian. Kalau adat syartiyah berarti untuk sebab akibat. Kita banyak menemukan istilah adat. Adat bukan adat istiadat ya. Ada. Ini adat pakai hamzah. Adatu itu adalah kata. Adat itu kata ataupun alat. Jadi nanti ada adatul istisna berarti kata untuk istisna. Adatul istifham berarti kata yang digunakan untuk pertanyaan. Atau huruf ya Ustaz. Ya, adatul istifham berarti kan man, ma, aina, mata gitu ya. Juga ada adatun nafyi. Nah, adat ini sering kita gunakan, makanya saya terangkan di sini. Adatun nafyi berarti kata yang digunakan untuk nafyun, negatif seperti la, laisa, ma, ya, yang artinya tidak atau belum atau bukan. Ya. Ada juga adat syartiyah. Berarti kata-kata yang digunakan untuk syarat sebab akibat seperti in, jika, atau idza, apabila, atau ma, man, ya, yang mengandung arti syartiyah atau sebab akibat. Nah, itu adat. Tulisannya gitu bahasa Arabnya tuh Bu, adat. Adat. Bukan adat istiadat. Ada lagi ada pakai ain. Adanya pendek itu namanya adat. Ada. Kalau ini ada jamaknya adawat. Adawat, ada. Kalau ini pakai hamzah ya Ustaz ya. Ya pakai hamzah, awalnya pakai hamzah. Jamaknya adawat. Adawat itu ya bisa berarti perabotan. Kalau ini alat ya, alat atau perabotan atau kata yang digunakan untuk apa gitu ya. Nah, di sini ada tul istisna berarti kata yang mengandung arti pengecualian atau selain. Istisna kan mengecualikan ataupun selain, gitu ya. Adat istisna bisa berupa huruf, isim, atau bisa juga berupa huruf dan fiil. Ya. Selain ada istisna. Kan kata itu dibagi 3, ismun wa fi'lun wa harfun. Isim, fi'il, huruf. Itu kata dalam bahasa Arab kan 3. Kalam itu terdiri dari 3 tadi. Ya, ada isim, huruf, fi'il, dan huruf. Nah, ada tulis istisna itu bisa berupa huruf, contohnya illa. Maka illa itu adalah huruf. Nah, kalau huruf itu kan mabni. Kalau mabni udah nggak usah di-i'rab dia. La mahalla lahu fil i'rab, tidak ada
posisi i'rabnya. Ya, itu makanya dibedakan huruf isim gitu ya. Kalau huruf itu mabni maka tidak ada tanda i'rabnya. Kalau isim itu ghairu dan siwa. Ghairu dan siwa itu berupa isim sehingga nanti bisa di i'rab, bisa ghairu, ghaira, ghairi. Ya. Kemudian bisa juga berupa huruf atau fiil. Jadi boleh dua ini. Ada 3, khala, ada, dan hasya. Jadi khala, ada, dan hasya bisa berupa huruf, bisa juga berupa fiil. Yang mana kalau dimasukin ma, nanti dia berupa fiil. Jadi bisa dua ini, bisa huruf, bisa fiil. Yaitu 3, khala, ada, dan hasya. Ini artinya sama semua kecuali. Ya, atau selain. Karena termasuk adatul istisna. Istisna. Jadi adatul istisna itu dibagi 3, ada berupa huruf, berupa isim, bisa yang ketiga bisa sebagai huruf atau sebagai fiil. Oke. Jadi adatul istisna bukan illa saja, bisa juga ghairu, siwa, khala, ada, hasya. Artinya sama kecuali atau selain. Ya. Oke. Istilah-istilah dalam bab istisna. Sebelum kita mempelajari kaidahnya, maka kita harus paham dulu dengan istilah-istilahnya. Yang pertama mustatsna. Apa itu mustatsna? Mustatsna adalah isim yang dikecualikan dari isim sebelumnya yang terletak setelah adat istisna. Jadi mustatsna itu yang dikecualikan. Ya, jadi kata yang khususnya yang dikecualikannya disebut mustatsna. Nah, biasanya mustasna ini letaknya setelah adatul istisna. Ya. Bahkan hadara at-tullabu illa zaidan. Maka zaidannya itu mustasna karena yang dikecualikan dan letaknya setelah adat istisna. Yang kedua, mustasna minhu. Nah, kan biasanya kalau dalam bahasa Arab gitu, naat ada man'ut. Atof ada maktub. Ya, taukid ada muakkad. Badal ada mubdal minhu. Nah, mustatsna ada mustatsna minhu. Ya. Nah, kalau mustatsna minhu adalah kata yang umum yang dikecualikan oleh mustasna dan terletak sebelum adatul istisnanya. Berarti sebelum ilahnya atau sebelum ada, pokoknya sebelum adat istisna. Dia yang dikecualikan, yang umumnya, yang banyaknya. Contoh, hadarat tullabu illa zaidan. Itu labunya. Berarti mustasnanya mana? Mustasna. Auladu. Ya, mustasna. Hadarat tullabu illa zaidan. Oh, tulabu. Mustasna, mustasna. Oh, mustasna. Oh, mustasna Zaidan tadi. Zaidan. Mustasna Zaidan. Ya, benar. Minhumnya Tulabu. baru atulabu. Ya, jadi kan mustasna itu kan sesuatu yang dikecualikan dari yang umum, yang banyak. Berarti Zaidan. Dan letaknya setelah adatul istisna, setelah ilah. Kalau mustasna minhu, sesuatu yang umumnya, kata umumnya yang dikecualikan oleh mustasna. Dan letaknya sebelum adatul istisna, berarti di sini atulabu. Ya. Ghabal auladu ada aliyan. Adatul istisnanya mana? Adatul istisnanya. Adatul istisna. Aliyah. Alian. Alian. Adatul istisna. Adatul istisna. Oh, ada. Adanya ini. Ada. Ila. Adatul istisnanya ada. Pengganti ilah.
Ya. Jadi adatul istisna itu alatnya ataupun kata yang berarti kecuali atau selain. Mustasna minhunya mana, Bu? Misalnya Auladu, auladu. Auladunya, yang umumnya, kata umumnya yang banyak. Kalau mustasnanya Alian. aliyah. Ya, jadi kita harus tahu dulu istilah-istilah ini karena nanti ketika mempelajari kaidahnya akan disebutkan apabila mustasna minhu ini, apabila gitu. Ya. Jadi ada tul istisna. Ada tul istisna itu kata yang mengandung pengecualian yaitu illa, ada, Laisa. Apa tadi? khola, hasya gitu ya. Itu ada tul istisna. Ada mustasna. Kalau mustasna itu kata yang dikecualikannya Setelah yang setelah ada. adat. Kalau mustasna minhu sebelumnya yang Sebelum. umum, kata umumnya. Iya. Contoh yang ketiga, ma araftu tullaba ma khala khalidan. Mana ada ini? tulis istisnanya? Makhola. Adanya makhola. Ma khala. Ya. Mustasna minhunya Tulabu. Tulaba. mustasnanya Khalidun. khalidan. Ya. Tinggal Mustasna baca. minhu. Jadi urutannya mustasna minhu, tengahnya ada tulis Adat. istisna dan yang Mustasna. dikecualikannya mustasna. Ya. Tuh bisa lihat di bagannya mustasna minhu yang pertama al-atulabu. Ada tulis istisnanya illa, mustasnanya zaid. Tinggal Kalau baca ya di bawah. Illa zaidan. Gak Karena ngeh tinggal tadi kita teh. praktek, Bu, ya. Nah iya. Waalaikumsalam. Baik, selanjutnya kalam tam. Tamun itu artinya sempurna. Tam artinya sempurna. Tamam. Tamam itu sempurna. Oke. Kalam tam adalah kalimat sempurna. Ya. Yang dimaksud di sini, kalimat sempurna yang dimaksud di sini adalah yang terdiri dari mustasna dan mustasna minhu. Jadi dalam bab istisna ini ya akan ada disebutkan mustasna minhu, ada tul istisna dan mustasnanya. Maka kalau disebutkan mustasna dan mustasna minhunya berarti kalamnya sempurna. Karena mustasna minhunya ada, mustasnanya pun ada. Gitu ya. Makanya disebut kalamun tam. Atau sempurna. Sempurna. Yang sempurna itu kalau disebutkan mustasna dan mustasna minhu. Minhu. Contohnya yang di atas tadi. Yang ini. Ini kan disebutkan mustasna minhu juga disebutkan mustasnanya. Berarti ini contoh ketiga contoh ini. Contoh kalam tam. Atau kalam yang sempurna. Ya. Nah, berarti kebalikan sempurna apa, Bu? Tidak sempurna. Nakis, tidak sempurna. Yaitu nakis. Nakis itu kan kurang. Yaitu kalimat tidak sempurna. Adalah kalimat yang tidak disebut mustasna minhunya. Nah, dia nggak sempurna karena mustasna minhunya tidak disebutkan. Makanya disebut kalam nakis. Kalam naqil. Disebut kalam nakis. Atau tidak sempurna. Karena mustasna minhunya itu tidak disebutkan. Mustasna minhu itu yang sebelum ada tul istisna atau setelah? Sebelum. Jangan ketukar, ya. Apa? Yang sebelum ada tul istisna. Sebelum berarti min. Dah. Oke. Contoh nih, contoh yang kalam nakis. Lam yaghib illa Zaidun. Tidak ada yang absen kecuali Zaid. Nah, di sini ada tulis istisnanya, ada gak, Bu? Ada. Mana Ada. ada istisnanya? Illa. Mustasnanya ada gak? Ada. Mana? Enggak. Zaidun. Zaidun. Mustasna itu Zaidun, setelah ada tulis istisna. Ya.
Mustasna minhunya ada gak? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Ya. Harusnya misalkan kalau mau kita sebutkan lam yaghib at-tullabu gitu. Ya. Misalkan kita tuliskan Zaidun itu bagian dari apa? Murid. At-tullabuka atau al-auladuka atau al-muslimun. Dari Pokoknya disebutkan siswa mustasna minhunya. atau Nah, ini tidak disebutkan mustasna minhunya. Berarti kalamnya nakis atau tam? Nakis. nakis. Tidak sempurna. Karena tidak disebutkan mustasna minhunya. Ya. Jadi sekali lagi kalam nakis itu yang tidak disebutkan mustasna minhu. Contoh lain misalkan mahadara Mahadara illa yang hadir ke ma artinya apa? Ma itu oh nafiyun. ma Tidak Tidak. ada yang hadir. tidak ada Tidak ada yang hadir kecuali gitu. Kecuali misalkan adara tidak Tidak ada yang hadir. tidak ada yang cantik kecuali ini mahadara Iya. ghairu wahidin. Goiru wahidin Ada tulis cuma istisnanya satu. mana? Ada tulis istisnanya. Goiru Ghairu. Mana sih tulisannya Ya. Pak Ustaz? Ada tulis istisnanya ke ghairu. atas Ustadz. Mana sih Pak Ustaz ke atas? Nah, gitu. Nah gitu Oh, Ya. ini madara ghairu. Mahadara ghairu wahidin. Ada tulis istisnanya mana? Ada Goiru Ghairu. Mustasnanya wahid. wahidin wahidin. Mustasna minhunya Nggak ada. nggak ada yang Harusnya disebutkan hadir misalkan mahadara at-tullabu ke, mahadara al-auladu ke, atau mahadara al-muslimun, terserah mustasna minhunya, tapi di sini nggak disebutkan. Jadi Ya. Jadi mustasna minhu itu kata yang umumnya, yang keumuman dari wahidnya tadi, dari mustasna. Nah, di sini tidak disebutkan. Berarti kalamnya nakis atau tam? nakis Nakis. Ya. Oke, jadi udah tahu Bu ya, apa itu kalam tam, apa itu kalam nakis. Kalau tam itu berarti mustasna dan mustasna minhunya disebut ada ada. Ya. Kalau nakis berarti mustasna minhunya tidak disebutkan. Selanjutnya, istilah selanjutnya ada mujab atau musbat. musbat. Musbat atau mujab itu artinya kalimat positif. positif Positif. mujab Mujab atau kalimat positif. Istilah lainnya musbat, ditetapkan. Berarti kalimat positif. Berarti kalau kalimat positif berarti tidak ada adatun nafyi. Ya. Tidak ada adatun nafyi. Tidak ada ma yang artinya tidak ada laisa, tidak ada la, pokoknya tidak ada lam, tidak ada Ghairu. adatun nafyi. Ya, tidak ada adatun nafyi yang berada di awalnya. Ya. Nah, kebalikan dari mujab atau musbat adalah manfi. Manfi itu kalimat negatif. berarti ada ya Negatif otomatis ada adatun nafyinya. Lam yaghib, ya. Ma hadara tidak hadir. La yaktubu tidak menulis. Ya. Pokoknya ketika kalimat itu negatif maka disebut manfi. manfi Kebalikan manfi apa? Mujab atau musbat. Nah, keempat istilah ini Ibu harus apa hafal. Kok nggak hafal?
Ya, kalau nggak hafal nanti bingung ketika membahas kaidahnya. Saya ulang lagi. Pak Ustadz. Saya ulang lagi ya. Ada adatun nafyi. Adatun nafyi tadi apa? Yang digunakan untuk adatun nafyi. Adatul istisna. Adalah Iya, istisna. Ya, adatul istisna kata yang digunakan untuk istisna. Ada yang berupa huruf yaitu illah. Ada yang berupa isim yaitu ghairu dan siwa. Ada yang berupa huruf atau fiil yaitu khala, ada dan hasya. Maka itu Hasya. adatul istisna. Istisna. Kata yang digunakan untuk pengecualian. huruf ada itu. Selanjutnya ada istilah mustasna. Tadi mustasna apa, Bu? Yang dikecualikan. Yang Dikecualikan. Letaknya setelah apa sebelum ada tulis istisna? Mustasna. Setelah. Ingat, mustasna itu setelah. Dia kata yang bagian dari mustasna minhu. Mustasna minhu yang umumnya. Ya, kata yang umumnya. Biasanya mustasna minhu itu yang mengandung arti jama, orang banyak. Sesuatu yang banyak. Karena dikecualikan dari yang banyak itu berapa dikecualikan. Nah, maka yang dikecualikan disebut mustasna. Mustasna minhu itu yang banyaknya. Ya. Nah, mustasna minhu letaknya sebelum adatul istisna. Ya. Nah, contohnya tadi hadaratul labu ila zaidan, adatul istisnanya illa, mustasna minhunya atul labu. Nah, adapun zaidan itu mustasnanya. Maghabal auladu ada aliyan. Ghabal auladu. Nah, hadara di sini kalimatnya manfi atau musbat, Bu? Yang pertama hadara. Musbat karena positif, enggak ada adatun nafinya. Yang kedua, ghabal auladu ada aliyan, musbat atau manfi? Manfi. Hah? Musbat. Musbat juga. Oh, musbat Ya, ya? ada adatun nafinya, enggak ada la, Oh enggak ada iya ma, benar benar. enggak ada laisa gitu Aduh. ya. Kalau yang ketiga, Nah ini baru manfi karena ada ma. Ya, ma'aruf tuh saya nggak Iya tahu. benar Ini benar. kalimat negatif. Ya. Ada salah sebut. Selanjutnya kalam tam tadi. Kalam tam itu kalimat itu sempurna. yang dimaksud sempurna di sini adalah yang terdiri dari mustasna dan mustasna min. Jadi mustasna minunya ada. Kalau mustasna pasti ada. Setelah ada tul istisna pasti harus ada mustasna. Cuman kadang apakah disebut mustasna minhunya atau tidak. Nah, yang tidak disebut mustasna minhunya maka disebut disebut nakis. Yang disebut mustasna minhunya berarti disebut tam. Sempurna. Ya. Kemudian ya contohnya di sini. Kecuali Lam yaghib illa Zaidun. Lam yaghib illa Zaid. Tidak ada yang hadir kecuali Zaid. Kecuali Zaid. Tidak ada yang hadir kecuali Zaid. Maka di sini ada lam yaghib, ada adatun nafyi berarti di sini tidak disebutkan mustasna minhunya, berarti dia kalam nakis. Isbat atau manfi? Manfi karena ada lam, ada adatun nafyinya. Ya. Disebut nakis karena tidak ada mustasna minhunya. Kalau disebut mustasna misalkan lam yaghib at-tullabu misalkan karena Zaid bagian dari at-tullab, atau lam yaghib al-aulad karena Zaid bagian dari al-aulad anak-anak, atau al-muslimun, pokoknya terserah mustasna minhunya. Tapi di sini tidak disebut mustasna minhunya sehingga kalamnya disebut naqis. Nakis. Contoh ma hadara ghairu wahidin, tidak ada yang hadir kecuali satu. Satu ini
masuknya kemana? Mustasna minhunya disebut. Ya. Ya, misalkan mahadoro at-tullabu, ya mahadoro al-auladu, mahadoro al-mudarrisun, para guru nggak hadir kecuali satu misalkan. Nah, di sini nggak disebutkan mustasna minhunya, berarti kalamnya disebut naqis. Kemudian ada ma di sini ada tunafi, berarti kalamnya itu manfi, ya atau negatif. Ya, udah tahu ya istilah-istilahnya Bu ya? Ada mustasna minhu, ada adatul Satu. istisna. Nah, Kemudian ada Kalam kalam tam. tam itu sempurna, berarti disebutkan mustasna minhunya. Ada juga kalam naqis, Nakis. tidak sempurna. Nah, Yang Tidak dimaksud tidak sempurna disebutkan. berarti tidak disebutkan Mustasna. mustasna. Minhu. Ya. Juga Kalau ada gelap sekali kalam ini. mujab, Bi, mau hujan, Bi? kalimat positif atau musbat ya. Kalimat positif yaitu yang tidak ada adatun nafinya. Kebalikannya ada manfi. Manfi itu kalimat negatif. Di Berarti depannya ya ini. ada adatun Di nafi. awal kalimat maksudnya. Ya, gitu ya. Oke, kalau sudah memahami istilah-istilah tadi, selanjutnya kita masuk ke dalam kaidahnya. Pertama, kaidah mustasna dengan ilah. Dengan ilah. Maksud dengan ilah di sini berarti adatul istisna yang digunakan adalah Ilah. karena nanti setiap adatul istisna yang digunakan nanti kaidahnya berbeda. Nah, itu makanya kemarin saya bilang adatul istisna ini butuh keseriusan ini, butuh apa? Ketelitian jelimet. Ya, Dan kecuali Apalah. selain itu cuma agak ilah aja. jelimet. Agak jelimet. Karena Hafal, kudu setiap hafal. adatul istisna nanti kaidahnya berbeda. Beda-beda. Ya, sekarang adatul istisna yang digunakan adalah ilah. Ilah. Tapi kalau yang adatul istisna kaidah ini yang adatul istisnanya dengan ilah sudah dikuasai, yang lainnya gampang. Ya, Gampang, Bu. Tuh gampang yang gampang. lainnya. Yang utama yang ilah ini, Bu. Ya. Yang utama yang adatul istisnanya ilah. Berarti Yang harus paling- hafal ilah. Ya, yang paling ya jelimet yang ini. Kalamnya tak. Jadi kaidah mustasna Aduh. dengan ilah itu maksudnya adatul istisna yang digunakan adalah ilah, Ke ilah. bukan goiru, bukan siwa, bukan ada, bukan khola, bukan asya. Asal. Oke. Yang pertama, apabila kalamnya tam, nah tadi sudah kita terangkan tam itu apa? Sempurna. Nah, Sempurna ini maksudnya apa? Oh, disebutkan mustasna minhunya. mustasna minhunya disebut. Ya, mustasna minhunya ada. Nah, apabila kalamnya tam dan mujab, nah tadi mujab apa? Positif. Positif, tidak ada adatun nafi. Jadi apabila kalamnya tam dan mujab, maka mustasna dengan ilah, berarti mustasnanya setelah ilahnya berarti bukan mustasna minhunya. Maka mustasna dengan ilah wajib dinasobkan. Ini garis Mustasnanya ya. kasih garis bawah, Bu, atau tandain wajib dinasobkan. Sudah pakai stabilo, Ustaz. Nah gitu ya, kasih tabel. Oke, asal jangan dicoret-coret tuh, nanti malah nggak kebaca. Udah, Ustaz. Nggak coret-coret pakai pulpen gitu. Oh, iya. Ya, jadi mustasna dengan ilah atau mustasna itu kan yang setelah adatul istisna. Maka mustasnanya kalau adatul istisnanya ilah itu wajib nasab kapan? Apabila kalamnya Sempurna.
Ya, Mujab. berarti mustasna minhunya disebutkan. Yang kedua syaratnya kalamnya mujab, musbat. Ucap. Berarti tidak manfi, tidak ada adatun nafi. Nah, ini mustasna dengan ilahnya wajib dinasabkan. Kalimat wajib itu berarti apa, Bu? Harus. 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 Kudu. Nggak ada pilihan lain. Ya. Ya, nggak ada pilihan lain, harus dinasabkan. Contoh, hadarat tullabu illa zaidan. Ini kalamnya tam atau nakis. Tam. Berarti disebutkan mustasna minhu. Mustasna minhunya mana? Tulabu. Tulabu. Betul. Kalamnya mujab atau manfi? Mujab. Mujab. Mujab, karena tidak disebutkan adatun nafyi. Nasfi. Nafi. Adatun nafyinya nggak disebutkan. Nggak ada ma, hadoro, atau lam yahdur, atau la yahdur. Nggak ada. Berarti dia mujab atau musbat. Sehingga hukum mustasna dengan ilahnya yaitu zaid itu wajib dinasabkan. Nggak boleh zaidun, nggak boleh zaidin. Harus zaidan. Nah, ya. Jadi apabila kalamnya tam dan mujab, maka mustasna dengan ilah wajib dinasabkan. Contoh yang kedua. Ghabal auladu illa aliyan. Kalamnya tam atau nakis? Tam. Berarti ada Tam. mustasna minhunya mana? Auladu. Al-auladu. Ya, al-auladu mustasna minhu, sesuatu yang umum. Kalamnya mujab atau manfi? Mujab. Mujab karena tidak ada adatun nafi. Maka mustasna dengan ilahnya yaitu aliyan wajib dinasabkan. Aliyan. Nggak boleh aliyun, nggak boleh aliyin. Ya Allah. Contoh yang ketiga. Naqra'ul Qur'ana illa suratan. Kami membaca Al-Quran kecuali satu surat. Berarti 113 surat dibaca, yang satu belum. Ya. Itu maksudnya. Kalamnya tam atau nakis? Tam. Berarti kalau tam disebutkan mustasna minhunya. Mustasna minhunya mana ini? Al-Quran. Al-Quran. Ya, Al-Quran ini sesuatu yang umum. Yang kecilnya suratan yang dikecualikannya. Oke, kalamnya pun mujab ya, tidak ada adatun nafi. Maka mustasna dengan ilahnya yaitu suratan wajib dinasabkan. Ya, maka suratan nggak boleh suratun, nggak boleh suratin. Suratin. Ya. Jadi kaidah pertama apa, Bu? Apabila tam dan mujab Tam dan mujab, maka Wajib dinasabkan. dinasabkan. Ya. Nah, ini makanya mustasna dengan ilah itu termasuk isim yang dinasabkan. Ini korelasi pelajaran kita tentang isim-isim yang dinasabkan. Ya. Kan kita sekarang ini sedang membahas apa, Bu? Garis umumnya. Isim-isim yang dinasabkan. Sudah kita pelajari maf'ulun bi, maf'ul mutlak, maf'ul li ajli, maf'ul ma'ahu, maf'ul fihi, dzaraf. Kemudian kemarin apa? Tamyiz. Tamyiz. Ya. Itu kan semuanya isim-isim yang dinasabkan. Nah, termasuk mustasna dengan ilah. Ingat harus ada ilahnya ya. Karena ada tulisannya yang digunakan ilah yang mewajibkan mustasnanya itu dinasabkan. Karena nanti kalau ada tulis istisnanya selain ilah, nah itu beda lagi. Lain lagi. Ya. Kaidah yang kedua, apabila kalamnya manfi, tadi manfi apa? Negatif. Berarti ada adatun nafinya, ada lam di awalnya itu, ada ma yang artinya tidak, ada lam, ya. Apabila kalamnya manfi dan tam, ingat tam, berarti
Sempurna. Sempurna, mustasna minhunya disebutkan. Dan Ya. Jadi apabila kalamnya manfi dan tam, maka mustasna dengan ilah boleh. Nah, bukan wajib. Berarti kalau boleh itu ada dua pilihan. Boleh. Ya. Boleh nasab, boleh nasab, Boleh mengikuti atau boleh mengikuti i'rab. i'rab mustasna minhunya. Bagi badal dan Kalau mustasna minhunya rafa, boleh ikut rafa. Mustasna minhunya nasab, boleh ikut nasab. Mustasna minhunya jar, majrur gitu ya, boleh dijarkan. Contoh. Lam yusafir al-ikhwanu illa Muhammadan au Muhammadun. Boleh dua. ya. Kita lihat kalamnya mujab atau manfi. Mujab atau manfi nih, Bu? Manfi. Manfi Manfi. ada lam. Ya, kalimatnya kalimat negatif, lam yusafir, belum atau tidak bepergian, berarti kan manfi negatif. Kalamnya tam karena ada mustasna minhunya. Mana mustasna minhunya? Ikhwan. Ikhwanu, Iya, saudara-saudara. ikhwanu. Nah, Ibu. ikhwanu itu saudara-saudara, sesuatu yang umum. Mustasnanya yaitu Muhammadan. Boleh dua. Ramadan. Boleh dinasobkan Muhammadan, boleh juga ngikutin mustasna minhunya. Mustasna minhunya di sini rafa sebagai fa'il dari yusafir. Maka mustasna dengan ilahnya boleh ikut rafa juga. Tuh. Ya. Jadi boleh nasab karena sebagai mustasna bi ilah, boleh juga badal. Ya. Ngikutin mustasna minhunya berarti sebagai badal. Ya, badal kan ngikutin mubdal minhunya, ngikutin isim sebelumnya. Nah, ini apabila kalamnya manfi dan tam, maka boleh dinasabkan, boleh juga mengikuti mustasna minhunya sebagai badalnya. Nah, jadi setelah ini Ibu tambah wawasan tentang bab badal. Jadi bab badal bisa juga berupa mustasna ilah, ya, apabila kalamnya manfi. Jadi kenapa Muhammadun ini? Karena badal. Badal dari al-ikhwanu. Kenapa Muhammadan? Ya karena dia mustasna. Mustasna ilah. Jadi kalau nasab itu sebabnya karena dia mustasna biillah. Ya. Kalau yang lainnya Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin ngikutin mustasna Minhu. dari mustasna minhu. Nah, udah dua kaidah nih, Bu. Contoh yang lain dulu nih. Kaidah kedua. Ma sallamtu alal hadirina illa khalidan atau Khalidin. khalidin, boleh dua. Kalau di sini kita lihat kalamnya manfi atau mujab. Manfi. Manfi, ada ma itu adatun nafi yang artinya tidak. Artinya saya tidak mengucapkan salam. Masalam itu artinya saya tidak mengucapkan salam. Alal hadirin, kepada orang-orang yang hadir kecuali Khalidun. pada Khalid. Jadi yang disalami cuma Khalid. Ya. Nah, Khalidan dinasabkan karena sebagai mustasna biillah. Atau boleh juga mustasnanya Khalidin. Badal dari Hadirin. 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 Hadirin ini isim yang dijarkan karena dimasuki oleh huruf jar. Ala. Huruf jarnya mana, Bu? Ala. Ala. Ya. Kalau al-hadirin tanda jarnya ya karena jamak mudzakkar salim. Kalau khalidin tanda jarnya kasrah karena mufrad. Nah, ini contoh yang kedua. Jadi kalau kalamnya itu manfi, kemudian dia tam, maka untuk mustasna biillahnya, mustasna dengan ilahnya boleh dua pilihan. Boleh nasab, boleh juga sebagai badal atau mengikuti mustasna minhu. Contoh yang ketiga.
La uhibbul ashaba illa aliyan atau aliyan juga. Kalian dua-dua. Aliyan dua-duanya. Kenapa? Ya karena mustasna minhunya pun nasab. Ya, mustasna minhunya jadi maf'ulun bi. Saya tidak senang kawan-kawan. Al-ashab itu jamu dari sohib. Saya nggak senang kawan-kawan kecuali Ali yang saya senang. Nah, di sini kalamnya manfi atau musbat. Manfi. Manfi karena adalah Dalam. ya ada nafinya yaitu la, maka kalamnya manfi. Kemudian mustasna minhunya ada gak? Ada. Ada. Ashaba. Ashaba. Nah, mustasna minhunya di sini nasab sebagai maf'ulun bi dari uhibbu. Nah, sehingga mustasnanya boleh dua. Cuman pilihannya sama-sama nasab. Alian pertama karena sebagai mustasna, alian yang kedua ngikutin mustasna minhunya atau badal dari mustasna minhunya yaitu al-ashaba. Sama-sama nasab. Ya. Nah, ini untuk kaidah yang kedua. Saya ulang lagi. Apabila kalamnya manfi, ingat manfi itu negatif berarti ada adatun nafi. Apabila kalamnya manfi dan tam, ingat tam itu yang disebutkan mustasna minhu. Maka apabila kalamnya manfi dan tam, mustasna dengan ilah boleh berarti ada dua pilihan. Boleh nasab sebagai mustasnanya atau boleh mengikuti i'rab mustasna atau sebagai badal dari mustasna minhunya. Nah, kalau kita mengkaji badal, badalnya masuk badal apa ini, Bu? Badal mutabik atau badal ba'din minkul atau badal apa? Badalnya nih, Pak Ustaz. Badal Minkul. Ba'din minkul, ini sebagian. Badal minkul. Ya, karena bagian dari mubdal minhunya, dari yang umum. Nah, betul, badal ba'din min. Betul. Terakhir Bu, kaidah yang ketiga. Kaidah yang ketiga, apabila kalamnya naqis. Nah, baru ini naqis. Kalau yang dua kaidah tadi kalamnya selalu tam. Ya. Kalau yang ketiga ini apabila kalamnya naqis. Naqis itu apa? Kurang. ada Sempurna. tidak mustasna Sempurna. minhunya. Tidak disebutkan Mustasna mustasna minhunya. Ya. Apabila kalamnya naqis, maka i'rab mustasna dengan ilah tergantung amilnya. Nah, ini lebih fleksibel. Tergantung amilnya. Dia bisa rafa, bisa nasab atau jar. Atau gampangnya, mudahnya bisa dengan menghilangkan adatun nafinya dan adat istisnanya. Contohnya gini. Lam yusafir illa Muhammadun. Kalamnya naqis atau tam? Naqis. Karena nggak disebutkan mustasna minhunya. Ya. Lam yusafir. Siapa yusafir di sini? Mustasna minhunya nggak ada. Misalkan lam yusafir al-auladu, lam yusafir at-tullabu, al-mudarrisun, atau terserah. Tapi di sini nggak disebut. Berarti kalamnya naqis. Mustasnanya ada Muhammadun. Ya. Kemudian manfi ada adatun nafi'nya. Ya. Maka hukum mustasna dengan ilahnya tergantung kedudukannya dalam kalimat. Di sini Muhammadun kenapa rafa? Karena sebagai fa'il dari yusafir. Mudahnya adatun nafi'nya dan adatul istisnanya kita buang. Dihilangkan Sehingga ya. yusafiru Muhammadun. Ya. Secara makna pun sama. Lam yusafir illa Muhammadun. Tidak ada yang pergi kecuali Muhammad. Berarti yang pergi siapa, Bu? Muhammad. Makanya sama. Lamnya Iya. kita buang, ilahnya kita buang. Jadi yusafiru Muhammadun. Ya, betul. Nah, Muhammadunnya rafa. Kenapa? Iya. Karena sebagai fa'il. Itu namanya Bentar ya. pemborosan kalimat. Nah, tapi ada makna lain. Ada makna Iya, yang lebih. Ibu bentar, ada tukang paket. Yes. Tenang Bu Tantri, tenang.
Jangan emosi. Tenang, Bu. tenang, Tenang. tenang, mau masak. ya. Tenang. Iya. Mulai hujan ini Masya Allah. Iya, saya udah nggak kedenger, makanya pakai handset nih. Krimis. Iya. Gimana udah hasilnya? Bukan gerimis, Bu, gede di sini mah. Oh ya, di sini gerimis Bu. Kita besar Baru makanya netes. saya di balkon nggak kedenger, Oh makanya ya, pakai handset. Iya. Kalau nggak pakai handset nggak kedenger, Bu. iya. Nutup jendela dulu. Allah. Pak Ustadz dapat paket. Pakai lebaran, Bu. Iya kayaknya. Kita kok nggak ada ngasih paket ya? Nungguin nggak ada dateng nih. Nggak ada ngasih paket, Bu. Dua aja. Ya, nggak apa-apa. Ini duduk, Mas. Ya. Baik, kita lanjut. Jadi kaidah yang ketiga, apabila kalamnya naqis, mustasna minhunya nggak disebut, maka i'rab mustasna dengan ilah tergantung amilnya, bisa rafa, bisa nasab, atau Jar. Jar. Nah, atau simpelnya dengan menghilangkan adat nafi dan adat istisnanya. Ya. Tadi saya katakan secara makna sama. Sama. Ya. Tapi kalau yang ada ilahnya itu lebih khusus. Ya. Kalau kita cuman bilang yusafiru Muhammadun, Muhammad pergi. Oh ya udah, berarti Muhammad pergi, kita hanya memberitahu saja. Ya. Tapi kalau kita sebutkan lam yusafir illa Muhammadun, nggak ada yang pergi kecuali Muhammad, berarti mengkhususkan yang pergi dari anak-anak, dari siswa, dari guru, atau dari apapun mustasna minhunya hanya Muhammad. Gitu. Jadi lebih khusus, ya. Gitu. Berarti kalau yang lam yusafir illa Muhammadun ada sesuatu yang umum ya yang nggak disebutkan, mustasna minhunya nggak disebutkan, gitu ya. Nah, itu bedanya. Maka tidak bisa disebut pemborosan kata. Oh gitu. Iya, karena memang maknanya beda. Itu Bu, itu Jadi, Bu Tanti. kayak gini Bu, Oke. Muhammad pergi, I see. ya. Muhammad pergi dengan tidak ada yang pergi kecuali Muhammad. Beda gak? Beda, Ustaz, beda. Ya, gitu. Ya. Oke, mengerti. Oke. Yang kedua contohnya, masalam tu'ala illa ala Khalidin. Saya Masalah tidak mengucapkan salam kecuali kepada Khalid. Maka mustasna minhunya enggak ada. Ya, makanya kalamnya naqis. Kemudian mustasnanya yaitu Khalidin. Ya. Khalidin. Oh iya Mas, ya. Masih hujan Mas. Kasihan tukang paketnya kehujanan, Bu. Saya suruh duduk dulu, suruh neduh. Cuman karena nggak ada kopi kali ya. Iya, nggak ada kopi. Ada. Lagi puasa sih. Oke. Masalam tu ilang ala Khalidin. Kecuali Khalid. Kata Khalidin itu mustasnanya. Ya. Nah, dia dimasuki ala. Sehingga jadi majrur. dijarkan. Ya. Seakan-akan ada nafi dan ada istisnanya kita buang. Maka menjadi salam tu ala Khalidin. Ada Khalidin. Beri salam kepada
Atau bisa juga dinasobkan kalau sebagai maf'ulun bih. Ya. Contoh, la uhibbu illa Ila aliyan. aliyah. Saya tidak senang kecuali Ali. Nah, berarti aliannya dinasobkan karena sebagai maf'ulun bih, sebagai objek. Seakan-akan kita mengatakan uhibbu Alian. aliyan. Ini untuk kaidah yang ketiga. Yaitu apabila kalamnya naqis, ya, maka i'rab mustasna dengan ilahnya tergantung Tergantung kedudukannya, tergantung amilnya. Kalau dia dalam posisi rafa, maka dia dirofakan. Kalau dia jadi objek maf'ulun bih, maka dinasobkan. Kalau dimasuki huruf jar, berarti dijarkan. Dijarkan. Nah, jadi bisa 3, bisa rofa, nasab, atau jar. Jar. Ya. Oke. Alhamdulillah, sudah 3 kaidah sudah kita. Ayo disebutkan lagi. Saya ulang, Bu. Kaidah pertama. Ayo yang pertama apa? Ayo. Yang pertama apa? Kaidah Pokoknya tadi. harus nasab aja. Ya. Tam sama Harus hujab. nasab, wajib nasab. Kalamnya Apabila tam, kalamnya tam Sempurna. dan mujab. Mujab dan positif. Maka mustasna TM. nilainya Ya. wajib dinasobkan. Dinasobkan, ya. Yang kedua, Kalamnya Kalamnya manfi. apabila kalamnya manfi dan tam, maka mustasna dengan ilah boleh Dinasab. Dinasobkan, ya. atau mengikuti ikut mustasna mustasna minhunya minhunya. atau sebagai badal dari mustasna minhu. Mata. Yang ketiga apa? Yang ketiga nakis. Apabila kalamnya nakis, Nakis, maka maka irob mustasna mustasnanya bi'ilah boleh tergantung Boleh. tergantung amilnya. amilnya. Kalau dia fa'il ya rofa, kalau Fa. maf'ulun bih ya nasab. Kalau dimasuki huruf jar berarti Ya, majrur. itu majrur. Ya. Atau simpelnya dengan kata lain ya, seakan-akan kita menghilangkan adatun nafi dan adat istisna. Istisna astagfirullahaladzim. Ya. Oke, selanjutnya latihan at-tadrib. At-tadrib. Pertama, tentukan mustasna dan mustasna minhunya. Oke. Baru menentukan apakah kalamnya tam atau nakis, apakah mujab atau manfi. Baru membahas tentang hukum mustasna dengan ilahnya. Apakah wajib nasab atau boleh ngikutin mustasna minhunya atau boleh tergantung kedudukan amilnya. Nomor 1. Lam akul at-ta'ama illa qit'ah. Qit'ah itu sepotong. Saya belum makan makanan kecuali sepotong. Mustasna minhunya ada gak? Ada. Mana? To'am. At-ta'ama. Berarti kalamnya tam. Sempurna. Tam, ya sempurna. Kemudian kalamnya manfi atau mujab. Manfi. Manfi karena Manfi. ada Lam. lamnya itu lam. Mustasnanya mana? Mustasna Mustasnya qit'atan. Nah, sekarang kalamnya manfi tapi dia tam. Berarti hukum mustasna dengan ilahnya yang mana nih? Kaidah pertama, kedua apa ketiga? Kedua. Kalau yang pertama itu kalamnya harus musbat, harus mujab. Ya. Yang kedua itu kalamnya manfi tapi dia tam. Berarti kaidahnya untuk mustasna dengan ilahnya boleh
Dua. Bukan. Boleh nasab, boleh menjadi badal dari Dari mustasna mustasnanya. minhunya. Iya, iya. Makanya mustasnanya kit'atan atau Kit'atun. kit'atan juga. Karena mustasna minhunya atau aman nasab. Masuk. Baik, nomor 2 Bu, tentukan mustasna minhunya mana, mustasnanya mana, kalamnya tam atau nafi, mujab atau manfi. Minhunya kaumu. Kaumu. Mustasna minhunya al-qaumu, betul. Kaumu. Wahidannya. Mustasnanya wahidan. Wahidan. Dan Kalamnya tam atau nakis. Tam. Nah, Tam. manfi atau mujab. Mujab. Nah, berarti masuk kaidah yang mana? satu. Yang satu. Yang ke satu, yang pertama. Berarti wajib Wajib mujab. nasab. Nasab. Hanya ilah wahidan saja. Nggak boleh wahidun, nggak boleh wahidin. Ya. Nomor 3. La yahdurul qaumu illa wahidan atau wahidun. Mustasna minhu yang mana? Kaumu. Al-qaumu berarti kalamnya tam kalau ada mustasna Tam. minhu. Ya, tam. Mujab atau manfi? Manfi. Manfi adalah. Berarti masuk kaidah yang mana? Kedua. Dua. Berarti boleh 2. Boleh Iya, nasab, dua-duanya. boleh menjadi badal, Boleh mustasna badal. minhunya. Ya. Wahidan atau wahidun. Wahidun. Wahidun ngikutin mustasna minhunya yaitu Kaum. al-qaumu. Mustasna minhunya sendiri al-qaumu dirofakan karena sebagai Maf'ulun. fa'il Fa'il. Oh, dari fa'il kaumu. yahdun. Fa'il dari yahdun. Yakhduru. 4. Anzuru ilal banati illa hindan. Saya melihat ke anak-anak perempuan Kecuali kecuali hindun yang enggak saya lihat. ya Hindu. Kalamnya nakis atau tam. Tam. Mustasna minhunya mana? Banati. Al-banati. Mustasna minhunya al-banati. Mustasnanya hindan. Kalamnya manfi atau mujab. Mujab. Berarti masuk kaidah yang mana? Yang pertama. Yang pertama. Kalau yang Yang pertama pertama. kaidahnya wajib apa? Wajib Wajib nasab. nasab. Maka illa hindan. Nggak boleh hindin, nggak boleh hindun. Karena kalamnya itu tam juga mujab. Ya. Kemudian kelima. Lam anzur ilal banati illa hindan au hindin. Mustasna minhunya ada gak? Banati. Banati berarti kalamnya tam. Tam. Kalamnya mujab atau manfi? Manfi. Manfi karena ada tunafilah. Berarti masuk Ya. kaidah berapa? Kedua. Kalau kaidah kedua wajib Bisa nasab dua. atau apa? Boleh. Dua. Boleh nasab. Boleh mustasna, boleh ngikutin mustasna Minhunya. minhunya. Makanya ilahindan nasab atau ilahindin. Indin. Dari Majrur ilah. ngikutin Banati. al-banati. Ya. Selanjutnya lam anzur illa ilahindin. Saya nggak melihat kecuali Lihat kepada boleh. hindin. Ya. Nah, ini mustasna minhunya ada gak? Tidak. Ada. Berarti kalamnya tam atau nakis. Masuknya kaidah keberapa? Ketiga. Ketiga. Kalau ketiga udah hilangkan aja ada nafi dan ada istisnanya. Berarti Seakan anzur kita ila bilang Hindin. anzuru ila hindi. Lam Ya, maka mustasnanya itu dibiarkan. Ya. Karena dimasuki huruf jar. Kita pintar-pintar semua nih. Ih, pintar Pak Ustadz. Dua kali ngulang Pak Ustadz. Padahal ini jelimet loh bagi santri. Tapi abang ibu-ibu lebih pintar Pak Ustadz. Iya. Saya puasa. nggak mengira ibu-ibu bisa langsung paham. Subhanallah Pak Ustadz lagi puasa. Udah wanti-wanti dari minggu kemarin, Bu. Bab istisna ini agak jelimet, agak susah. Padahal mudah sih baru Ustaz dibaca kemarin tuh dibaca.
Oh, dibaca dulu benar nih. Iya, Bu Desi ini fotokopi. Masya Allah. Jangan-jangan Subhanallah. habis difotokopi dibakar kemudian Diminum. Om. Ya benar, Buat buka Pak. puasa nanti. Pak Ustadz. Jadi ilmunya udah ketaikan Pak Ustadz pokoknya. Masya Allah. Subhanallah. Lagi pada puasa ini Dia ilmunya udah. menjadi asisten Ustadz itu. Ya, alhamdulillah. Masya Allah. Oke, lanjut, Bu. La yu'khadul ilmu illa min alimin. Mustasna minhunya ada gak? Ada Ada ilmu. 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 Hah? Hah? Ingat, Mustasna. mustasna minhu itu bagian umum dari mustasna. Kecuali Mustasnanya bukan. mana? Mustasnanya mana? Enggak. Mustasnanya alim. 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 Apakah iya. ilmu itu bagian besar dari alim? Enggak. Enggak, ya benar-benar Pak Ustadz. Harusnya gini, la yu'khadul ilmu minan nasi dari manusia kecuali dari orang alim. Harusnya ada an-nasinya. Anasinya Nah, iya. jadi al-ilmu di sini dia bukan mustasna minhu. Oh, salah Pak Meskipun Ustadz. disebut sebelum ilah, tapi Hmm. secara makna dia bukan bagian dari alim. Coba artiin dulu Nah, Pak ini Ustadz. penting. Coba. La Tambahan ilmu lagi nih, yu'khadhu. tambahan ilmu. Iya Pak Ustadz. Jadi mustasna minhu itu bagian umum dari mustasna. Ya bagian umumnya. Nah, dalam arti kata lain, mustasna itu termasuk bagian dari mustasna minhu. Ya, kalau alim itu bukan bagian dari ilmu, harusnya dari manusia. Oh, alim ya. Alim kan orang yang berilmu, manusia, orangnya, ya, gitu. Coba artinya gimana Pak Ustadz? Lam yukhadhu Ilmu apa? itu tidak diambil, la Oh, yukhadhu itu tidak diambil. Kecuali dari orang yang berilmu. ilmu tidak diambil kecuali dari orang yang berilmu. Ya kan, mustasna minhunya kalau mau disebut bisa la yukhadul ilmu minan nasi. Ada minan nasinya. Ilmu tidak diambil dari semua orang kecuali dari orang yang alim. Iya benar Pak Ustadz. Ya. Kita masuk. Jadi kalamnya tam atau nakis? Nakis. Ya, kalamnya nakis karena tidak Nakis. disebutkan mustasna Minhunya. Minhunya. Ya. Kemudian kalamnya mujab atau manfi. Manfi. Berarti masuk kaidah ke berapa? 2. Masuk kaidah ke berapa? 3. Tiga ya. Ketiga. Masuk kaidah ketiga. Kalau kalamnya nakis, otomatis Tidak langsung ada. masuk kaidah ke Ketiga. ketiga. Berarti tergantung amilnya, tergantung Ya. kedudukannya. Di sini Ya. dimasuki huruf jar, min. Min ya. Otomatis langsung majrur. Ya. Seakan-akan adatul nafi dan adatul istisna kita buang. Jadi yukhadul ilmu min alim. Ilmu min Ilmu itu alim. diambil dari seorang alim. Ya. Yukhadhu ilmu min alim. Nah, yang selanjutnya baru Nah, ini dulu. La Oh, iya, ini. tukhadul Ila ilman. illa ilman nafi'an. nafi'an. Mustasna minhunya ada gak? Ada. Ada al-ulum. Belum. Mustasnanya Nah, ilman. ilma. Nah, ilmu yang bermanfaat ini itu bagian dari semua ilmu. Nah, baru ini mustasna minhu. Kalau tadi alim bukan bagian dari ilmu. Ya. Kalau ini kan mustasna minhunya al-ulum. Al-ulum bagian apa gimana artinya Pak? Al-ulum itu jamak dari ilmu, berarti ilmu. Ilmu ya. Ya, baik ilmu yang bermanfaat atau ilmu yang sesat. Umum. Ya. Makanya artinya tidaklah diambil ilmu itu kecuali ilmu yang bermanfaat. Ya. Jadi jangan semua ilmu kita ambil. Ilmu Ya. hitam jangan kita pelajarin. Jangan Bu, nanti bisa itu. Nah, udah mah hitam tambah belajar ilmu hitam jadi hidung. Geheng atau Pak Gosong, Ustadz. gitu. Jadi geheng Pak Ustadz. Tutung. Oke. Ah, berarti mustasna minhunya mana nih, Bu? Belum. Al-ulum. Mustasnanya Ilma. ilman nafi'an. Ilman nafi'an. Ini dua ya, ilman nafi'an. Ya, ilman. Sebenarnya nafi'annya itu ini apa naat. Naat. Sifat, ya. Naat ya. Oh ya. Oke.
Berarti mustasna minhunya ada kalamnya kalam ta. Dia manfi atau mujab? Manfi. Manfi karena ada adatun Ada nafi, yaitu Nafian. lam. Ya. Berarti masuk kaidah ke berapa? Dua. Kedua. Kaidahnya gimana? Itu Apabila- Boleh nasab atau Boleh nasab, Boleh nasab mustasna mengikuti minhu. mustasna minhu atau badal dari mustasna minhunya. Ya, iya. Makanya boleh ilman nafian atau ilmun nafiun. Ilmu bukan. nafian. Ilmun ngikutin al-ulumu. Iya. Al-ulumu sendiri kenapa dirafakan? Karena sama Naibul fa'il, bukan fa'il. Karena fiilnya pasif. Ya, nadu ya. Pasif. Bul Kalau fa'il. fiilnya pasif nggak ada fa'il, adanya naibul, adanya naibul fa'il. Masya Allah. Allah. Kalau dipuji lagi salah lagi nanti. Jangan dipuji Ustaz, kalau langsung salah Ustaz. Kan agak leong, Pak. Tadi Langsung dipuji salah agak kalau leong. dipuji. Ya, alhamdulillah ya Allah. Tinggal diulang-ulang. Ya, ulang-ulang Pak Ustadz, insya Allah. Habis ini kan kita libur nih ya. Ya, libur iya, Pak Ustadz. Libur, mau ini Idul Fitri. Nah, nanti akan saya puji lagi kalau setelah Idul Fitri masih pada ingat. Ya, udah menguap Ustaz. Insya Allah, bisa insya Allah. Ya, Bu. Sama nastar. jangan ketukar sama ketupat Bu nanti. Ya, ketupat sama Ya, nastar. insya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah. Baik, ada yang ditanyakan silakan. Gak ada Pak Ustadz, udah pinter. Alhamdulillah, insyaallah. Udah pinter. Benar Pak lah, Ustadz. ibu-ibu cepat Bu, ibu-ibu cepat memahaminya. Saya kira bab istisna itu kan ya Sulit ya. agak susah. Makanya saya terangkan istilah-istilahnya dulu. Istilah-istilahnya. Maka penting kita memahami istilah-istilahnya. Gitu ya. Oke. Ini ya banyak yang nggak hadir ya. Enggak. Iya, Yang nggak hadir rugi Pak Ustadz. Ada. Yang lagi itikaf katanya Ustadz. Oh iya Eyang. Kemudian Bu Heni, Bu